menggugat keputusan pengesahan kepengurusan DPP PDIP, upaya mengganggu atau membegal konstitusi, PDI Perjuangan, PDIP, baru-baru ini merespons gugatan yang diajukan ke PT UN Jakarta terkait surat keputusan, SK, Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019 hingga 2024 yang diperpanjang hingga 2025. Gugatan ini disampaikan oleh 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP. Menurut Ketua DPP PDIP, Ronni Talapesi, gugatan ini tampaknya sebagai upaya untuk mengganggu PDIP. Kami lihat ini upaya coba-coba untuk mengganggu PDI Perjuangan. Kalau kader yang benar, pasti sudah paham bahwa terkait personalia DPP partai itu adalah hak prerogatif Ketua Umum. Dan hak prerogatif Ketua Umum diatur dalam konstitusi partai, antara lain di pasal 15 Art Partai, kata Ronni. Ronni meragukan penggugat sebagai kader PDIP yang sebenarnya. Menurutnya, PDIP bukan kali ini mengubah jadwal kongres yang berkaitan dengan masa kepengurusan partai. Kedua, kalau yang menggugat ini adalah kader yang benar, dia juga pasti tahu bahwa kita pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020 tetapi dipercepat pada tahun 2019 lalu dan semuanya berjalan baik. Percepatan kongres di 2019 itu juga karena hak prerogatif ketum ketika mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologi strategis partai ketika itu. Baik percepatan dan juga perpanjangan kepengurusan, semua hak prerogatif Ketua Umum yang dijamin dan diatur dalam konstitusi partai, jelasnya. Ronni juga menilai bahwa ada upaya dari pihak tertentu yang hendak membegal konstitusi PDIP. Dia meminta seluruh kader dan simpatisan PDIP agar tidak terprovokasi mengenai hal ini dan tetap fokus memenangkan kontestasi pilkada. Tampaknya bau-bau jurus membegal konstitusi ala Paman Usman sedang mau coba diterapkan ulang di sini. PDI Perjuangan tidak akan terprovokasi dengan upaya-upaya membegal konstitusi partai kami, ujar Ronni. Gugatan ini disampaikan oleh 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP, yakni Pepen Nur, Ungut, Ahmad, dan Endang Indra Saputra. Mereka mengajukan gugatan karena menilai bahwa SK yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019 hingga 2024 yang diperpanjang hingga 2025 bertentangan dengan Art PDIP. Menurut Victor Wenadabdab, tim advokasi dari 4 orang tersebut, gugatan ini diajukan karena SK No MHH 05-11-02 tahun 2024 yang dibacakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 5 Juli 2024 untuk memperpanjang masa bakti hingga 2025. Telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan Art ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu, menurut Victor, pasal 70 Art menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka, menurutnya, perubahan Art yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 5 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 mengenai partai politik. Perubahan Art sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik yakni Kongres, tandas Victor. Namun, dalam Art PDI Perjuangan, tidak disebutkan adanya hak prerogatif Ketua Umum untuk mengubah Art. Oleh karena itu, gugatan ini menjadi salah satu contoh upaya untuk mengganggu PDIP dan membegal konstitusi partai. Dalam menghadapi gugatan ini, PDIP tetap akan fokus memenangkan kontestasi pilkada. Terakhir saya mengimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan pilkada serentak nanti. Mari kita semakin merapatkan barisan, menyatu dengan denyut nadi perjuangan rakyat. Kita menangkan calon-calon terbaik yang kita usung, calon-calon pemimpin yang setia dengan konstitusi, yang punya komitmen kuat mengawal demokrasi dan terutama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, imbuh Ronni. Dalam menghadapi upaya-upaya untuk mengganggu PDIP dan membegal konstitusi partai, PDIP tetap teguh berdiri dan mempertahankan konstitusi partai. Oleh karena itu, gugatan ini tidak akan mengganggu PDIP dalam memenangkan kontestasi pilkada dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.